Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue bakal ngebahas sebuah ponsel yang lahir di bulan April 2021. Dan ponsel ini merupakan sebuah ponsel flagship dari brand Xiaomi. Langsung aja, ini dia, Xiaomi 11 Ultra. Oke, jadi Xiaomi 11 Ultra pada saat rilis dibanderol dengan harga 17 juta kurang 1 rupiah. Dan untuk spesifikasinya sendiri, untuk yang hadir di Indonesia itu cuma ada satu varian, yaitu yang internal memorinya 12 GB dan internal storage-nya 256 GB. Oke, dan untuk Xiaomi 11 Ultra ini dia nggak ada external storage-nya. Lalu untuk varian warnanya sendiri yang ada di Indonesia itu ada yang warna ceramic black and ceramic white. Dan kebetulan model yang ada di sini ini adalah model ceramic black. Oke, langsung aja di sini gue bakal ngebahas mengenai kelebihan dan kekurangan yang gue rasakan setelah mencoba memakai ponsel Xiaomi ini selama kurang lebih 3 sampai dengan 4 bulan. Oke, pertama-tama yang bakal gue bahas di sini adalah secara kelebihannya. Secara desain, Xiaomi 11 Ultra ini desainnya berbeda banget dengan ponsel-ponsel Xiaomi yang lainnya, sehingga terlihat diferensiasi antara ponsel flagship ini dengan ponsel-ponsel Xiaomi lainnya yang mungkin lebih on budget. Jadi kalau secara desain ini emang langsung ketara banget. Kalau Xiaomi 11 Ultra ini desain bumper kameranya tuh gede banget, dan di belakangnya itu ada LED display, dan LED display-nya tuh katanya ini adalah LED display yang ada di Xiaomi Band 5 kalau nggak salah namanya. Oke, terus kelebihan lain yang gue suka dari Xiaomi ini adalah secara build quality-nya. Ketika kalian pegang build quality dari Xiaomi ini berasa sangat kokoh banget, dan juga dia udah support IP68. Jadi sebenarnya tuh kebanyakan ponsel Xiaomi itu gak support IP68, dan hal yang gue seneng banget dari ponsel ini udah support IP68. Jadi semisal kena air, kita nggak perlu takut kalau ponsel Xiaomi ini bakal kenapa-napa. At least ada kayak guarantee dia tuh masih bisa survive ketika ketemu air, seperti itu. Terus untuk hal ketiga yang gue suka dari ponsel ini adalah layar dari ponsel ini. Layar dari ponsel ini juga udah menggunakan AMOLED yang gak main-main, dan gue juga cukup senang ketika menggunakan ponsel ini untuk nonton video atau mungkin buat main game, karena secara warna yang dihasilkan dari layar ini menurut gue enak banget buat dikonsumsi untuk konsumsi entertainment seperti itu. Terus juga untuk speakernya sendiri, ini juga yang cukup bikin gue seneng adalah speakernya sudah menggunakan Harman Kardon atau udah Harman Kardon certified. Jadi secara speaker gue cukup takjub dengan speaker yang ada di Xiaomi 11 Ultra ini. Terus hal lain yang gue suka juga dari Xiaomi ini adalah baterainya juga tahan lama. Jadi kalau misalkan gue pakai ponsel ini bisa bertahan hampir 1 hari, atau ya kalau gue pakai pagi, gue cas di pagi, at least sampai malam, sampai gue akan tidur gue baru perlu ngecas lagi. Jadi gue cukup seneng juga dengan baterainya si Xiaomi ini, karena baterainya menurut gue cukup powerful, bisa ngebantu gue dalam kegiatan gue sehari-hari. Terus juga di sini si Xiaomi ini juga udah support jaringan 5G. Jadi kalau misalkan one day 5G udah fully implement di Indonesia, kalian bisa banget pakai jaringan 5G yang ada di ponsel ini. Terus juga hal lain yang gue suka, hal ketujuh sih lebih tepatnya yang gue suka dari ponsel ini adalah secondary screen-nya ini juga secara fungsi lumayan banyak, tapi emang sebenarnya belum banyak-banyak banget sih fungsinya, masih perlu pengembangan. Cuma di sini si view secondary screen-nya ini bisa kalian pakai sebagai viewfinder kalau misalkan kalian lagi foto. Cuman yang agak lucunya sebenarnya viewfinder-nya itu nggak bisa kalian pakai pas lagi video, jadi cuman literally buat foto doang, dan itu pun juga di mode normal aja, seperti itu. Terus yang terakhir adalah fitur jagoan dari Xiaomi-nya, yaitu kameranya.
Menurut gua kamera dari Xiaomi ini even lebih bagus dibandingkan yang ada di Samsung Note 20 Ultra. Dan yang gua seneng juga, kamera telefoto di ponsel ini juga cukup usable ya. Jadi semua kameranya tiga-tiganya tuh bener-bener bisa kepake, nggak kayak beberapa ponsel yang menyematkan telephoto lens yang kadang telephoto lensnya jadi nggak kepake. Nah di ponsel ini si Xiaomi 11 Ultra ini untuk telephoto lensnya menurut gua hasilnya cukup usable, bisa gua pakai dan maksud gua nggak burik-burik amat seperti itu. Berikut ini adalah beberapa hasil foto gua dengan menggunakan Xiaomi 11 Ultra. Oke, kekurangan pertama yang gue kurang suka dari Xiaomi 11 Ultra ini adalah di MIUI-nya. Seperti biasa, masalah standar di ponsel-ponsel Xiaomi itu adalah di MIUI-nya. MIUI-nya menurut gue terkesan terlalu banyak bloatware-nya dan terlalu banyak personalized ads-nya, walaupun bisa dimatikan nantinya. Terus juga hal yang gue kurang suka adalah gue berasa experience ketika pakai MIUI itu masih kurang perfect gitu. Jadi kayak ada beberapa hal kecil yang mungkin nggak mereka terlalu perhatiin, tapi ketika dipakai sama user, kadang itu agak annoying kalau nggak diperhatiin. Kayak misalkan ketika gue matiin navigation bar indikator yang ada di bawah, garis lurus satu itu, ketika gue matikan itu keyboardnya bakal ngegeser ke bawah, dan ketika keyboardnya ngegeser ke bawah tuh ada beberapa tombol keyboard yang kepotong. Jadi ya ada beberapa experience kecil yang kurang diperhatiin dari Xiaomi, mungkin nanti bisa lebih better di MIUI selanjutnya. Oke, hal kedua yang gue kurang suka dari ponsel ini ada dari bobotnya. Menurut gue bobot dari ponsel Mi 11 Ultra ini secara bobotnya tuh lebih berat dibandingkan beberapa ponsel lain yang mungkin ukurannya lebih gede. Dan juga ini bobotnya tuh agak terfokus di atas, jadi kalau misalkan kalian pegang tuh kayak agak sering ketarik ke dari atasnya tuh kayak ketarik gravitasi, jadi kayak kurang enak aja pas lagi dipegang. Oke, hal ketiga yang gue kurang suka dari ponsel ini adalah tidak adanya external storage slot. Karena external storage slot itu menurut gue cukup penting. Kenapa? Karena ponsel ini kan sering banget dimarketkan sebagai sebuah ponsel untuk content creation. Dan di saat segala macam fitur foto dan videonya, even bisa ngerekam sampai video 8K, ketika dia nggak punya external storage itu ya si ponsel ini agak kesulitan untuk menyimpan file-file hasil rekamannya tersebut, seperti itu. Mungkin kalau kalian emang tipikal orang yang langsung nge-backup file, it's not a big problem. Tapi ada juga kan beberapa orang yang abis ngerekam, ya udah disimpan aja di ponselnya, which is akan ngebuat 256 GB itu agak sedikit kecil gitu kalau nggak ada external storage slot, seperti itu. Terus hal keempat yang gue kurang suka dari ponsel ini adalah finishing warna itemnya ini glossy banget dan fingerprint magnet banget. Jadi kalau misalkan kalian pakai ponsel ini tanpa case, walaupun ya itu cukup gak disarankan, itu bakal ngebuat ponsel ini ketika kalian pegang tuh banyak banget sidik jarinya, karena emang fingerprint magnet banget, karena di belakangnya ini finishingnya ini glossy banget, seperti itu. Oke, in conclusion pendapat gue mengenai ponsel ini secara penggunaan ya, gue cukup puas karena gue biasanya pakai ponsel juga buat dengerin lagu, or maybe buat nonton, or maybe buat taking pictures atau ngerekam video, dan itu benar-benar terpenuhi di ponsel ini. Even hasil foto dan videonya menurut gue lebih oke dibandingkan dengan yang ada di Note 20 Ultra. Cuma
yang bikin gua agak kesel pakai ponsel ini ya sebenarnya sih kekurangan yang paling bikin gua amit-amit sama ini ponsel adalah di MIUI-nya aja sih, seperti itu. Jadi kalau kalian nggak terlalu masalah dengan MIUI dan kalian suka taking photos or taking videos gitu, ponsel ini bisa jadi salah satu pilihan yang cukup menarik di market flagship seperti itu. Gimana pendapat kalian mengenai Xiaomi 11 Ultra ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya. Last but not least, see you on the next video. Bye-bye!